Jadi inni wajjahtu itu, kalau Anda teliti di kitab hadisnya, itu bukan doa istiftah, tapi doa saat selesai menyembelih hewan kurban. Ya. Alhamdulillah kami punya koleksi 1235 kitab hadis. Saya sempat mengecek itu, satu-satu saya cek itu. Itu jangankan hadis sahih, ya hadis palsu aja nggak ketemu gitu. Para rawuh, kula badhe matur tentang satu masalah mawon. Jangan percaya dengan ustadz-ustadz atau siapapun di luar NU. Tak baleni. Jangan percaya kepada omongan atau apapun mereka-mereka yang di luar ahlu sunnah wal jamaah. Niku saksine sinten niku? Nah, Gus Mundir Tenggero sediluk kali kula nanggapi tentang ceramah Ustadz Adi Hidayat yang biasa dipakai di lingkungan Muhammadiyah. Ngotot sak ngotot-ngotote iftitah kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan dirose, itu enggak ada hadisnya. Sudah saya cari pada 1235 hadis, enggak ada. Sampai hadis palsu pun tidak ada tentang membaca iftitah kabira walhamdulillahi katsiran. Lajeng kula akan buka, coba bukaan doa iftitah dalam Sahih Muslim. Buka sarangkali kula lah tiba enten asli hadis Sahih Muslim, doa iftitah setelah takbir maca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wasil. Asli wonten. Dan kalau Muslim ya sahih. Dalam kitab hadis niku hadis Bukhari sahih, hadis Muslim juga sahih. Bukhari Muslim sahih. Lah kok bisa sekelas dai mubalik nasional jadi kebanggaan di kalangan Muhammadiyah kok kondo gak ono hadise, gak ono mbok garuh, gak ono mbok garuh. Para rawuh ngoten niku semakin membuktikan kepada kita ojo percaya dengan ustadz di luar ahlu sunnah wal jamaah. Ya termasuk ngoten niku, ada hadis dibilang tidak ada, berarti kan nggak kena dipercaya kan? Nah, kula urut satu persatu. Mengapa yang kita percaya harus ulama-ulama, kiai-kiai, ustadz-ustadz ahlu sunnah wal jamaah yang secara umum tergabung dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Satu, kula urut panjenengan ngerti. Biyen tahun 1923 teng Mekah niku terjadi kudeta, pemberontakan oleh kaum Wahabi. Disokong tentara Inggris dan Prancis. Akhirnya kekuatan ahlu sunnah yang dipimpin Raja Syarif Hussein kalah. Wahabi menang. Karena teng Mekah Wahabi menang, maka satu, makam para sahabat, makam para wali, mereka gusur rata dengan tanah. Bahkan punya rencana gila, makam Nabi pun akan dibongkar. Halo? Niki isih menghendaki kalau ngaji napa mboten? Tapi aja dawuh dhewe. Gak enak lho kula ngomong sampean ngomong ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau baleni tahun 1923 teng Mekah niku wonten pemberontakan oleh kaum Wahabi karena didukung tentara Inggris Prancis.
Wahabi ini menang. Dan setelah Wahabi menang, apa yang mereka lakukan? Satu, makam para wali, para tabi'in, para sahabat digusur rata dengan tanah. Bahkan makam Nabi pun akan dibongkar. Kedua, aja telah-telah. Itu bahasa yang mengganggu ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, ribuan muslim dibunuh. Para hafid Quran dibunuh. Dan beberapa ulama ahlu sunnah juga dibunuh. Yang ketiga, ribuan naskah Sahih Bukhari, ribuan naskah Sahih Muslim, ribuan naskah kitab tafsir, fikih, dan yang lain-lain, mereka rampas dari rumah-rumah masyarakat, lalu mereka kumpulkan di lapangan, dibakar. Dan setelah kitab Sahih Bukhari Muslim yang asli mereka bakar, mereka terbitkan Sahih Bukhari baru, mereka cetak Sahih Muslim baru, yang mana ratusan kalimatnya sudah banyak dirubah. Orang di luar NU enggak kena dipercaya, karena kalaupun mereka merujuk kepada Sahih Bukhari yang mereka pegang, itu Sahih Bukhari yang sudah dirubah. Kalaupun mereka punya Sahih Muslim, itu hadis Sahih Muslim yang sudah dirubah. Nah, golongan manapun yang marojek rujukan kitabnya, kitab yang sudah dirubah-rubah, tentu golongan itu tidak bisa dipercaya. Tidak bisa dipercaya. Khawatir yang disampaikan itu bukan benar-benar ajarannya Kanjeng Nabi, sebab berdasar kitab hadis memang, tapi kitab hadis yang tidak asli. Judulnya ngaji dalu niki, sing gak NU ojo di halo, sing gak NU ojo dipercaya. Mengapa? Karena itu tadi, kitabnya bisa jadi merujuk kepada kitab Bukhari Muslim yang tidak asli. Kalau tak ungkap sedikit mawon. Wingi dalu wonten harlah teng PWNU. Wonten kanca Habib sinten ndugi piyambake nggadah program aplikasi hadis. Jadi kalau kita klik ada. Terus kula ditutuhi. Beb, coba bukaan Sahih Bukhari nomor 2563, 2564, 2562. Apa itu? Ternyata hilang. 4 hadis Bukhari hilang. Padahal di kitab Bukhari yang asli, pada nomor 2562, 63, 64, 65, itu isinya begini. Wonten tiang jaler sowan Kanjeng Nabi. Terus matur, ya Rasulullah, ibu kula sedo. Lek kula ngawontenaken sedekahan selamatan. Ganjarane kula hadiahne teng ibu sing sedo. Ngoten niku napa angsal? Nabi jawab, "Naam, boleh." Sing mati apa oleh ganjaran? Nabi jawab, "Naam, boleh." Hadis itu asli ada di kitab Sahih Bukhari yang asli. Saya punya kitabnya. Nah, di kitab yang uploadan hilang. Ngene. Golongane wong sing tukang ngilangi hadis kuwi ya ora kena dipercaya ta wong ora jujur. Khianat. Halo? Buka lagi Beb, wingi. Buka lagi Beb, coba. Nomor 3451. Buka, dedet dengan aplikasi. Hilang itu. Padahal hadisnya apa? Karena sallallahu alaihi wasallam
yajharu bil basmalah. Bahwa Kanjeng Nabi senantiasa mengeraskan bacaan basmalah. Lah Ustadz di luar NU kan nggak gelem bismillah. Langsung alhamdulillah. Dan ternyata ada hadis Nabi itu senantiasa mengeraskan bacaan bismillah. Mereka nggak jujur, hadisnya diilangi. Ojo percaya karo wong di luar NU. Nesualek nisu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Buka malebib. Hadis Bukhari nomor 1009. Bukan. Dibuka. Nyun sewu, Ustaz Muntir. Ilang sak kalimah. Dan itu tentang tawasul. Yang di Bukhari asli kalimatnya begini. 1009. Wa abyadu yustasqal ghamamu biwajhihi. Wa abyadu begitu putih bercahaya wajah Nabi. Yustasqal ghamam. Muka-muka Allah perintahkan mendung awan menurunkan hujan. Biwajhihi wasilah lantaran wajahi Kanjeng Nabi. Niku doa tawasul. Kemuga Allah nurunke nurun. Ya Allah nyon ojen. Semoga Allah menurunkan hujan lantaran wasilah wajahnya Nabi. Kan tawasul dulu. Karena itu doa tawasul di kitab Bukhari versi mereka lafaz wajhihi itu hilang. Hanya berbunyi wa abyadu yustasqal ghamam ngono tok. Sungguh mereka tidak jujur. Halo. Mereka tidak jujur. Ojo dipercaya. Buka mana? Sahih Bukhari 1001. Ada apa enggak? Enggak temu-temu. Ada. Apa? Su'ila Anas. Hal qanata Rasulullah fi sholati subhi. Sahabat Anas ditanya, apakah Rasul membaca kunut dalam sholat subuh? Anas menjawab, na'am ba'da ruku. Iya, Kanjeng Nabi membaca kunut setelah bangun dari ruku. Tapi karena mereka enggak mau kunut, hadis sing diilangi. Saya punya kitab hadis Sahih Bukhari, cetakan mereka, terbitan mereka, itu hilang sekitar 50 hadis. Plus beberapa ada kalimat yang dikurangi. Terus hati-hati, mereka juga menerbitkan kitab fikih. Fikih madhab Syafi'i juga. Tapi awas, ada beberapa kalimat yang dirubah. Misalipun, kados teng Riyadhus Shalihin, yang kita biasa diwaca teng Indonesia, kitab kuning kertasnya rodok murah-murah niku. Niku bagi jamaah haji, selesai haji disunahkan ziarah Nabi. Imam Nawawi lek gawe bab niku, babu Nabi ziaratin Nabi. Bab disunahkan ziarah Nabi. Krono Wahabi enggak doyan ziarah. Nulis bab niku ditambahi ngeten iki. Babu Nabi ziarati Masjidin Nabi. Babu Nabi ziarati Masjidin Nabi. Bagi jamaah haji disunahkan bukan sunnah ziarah Nabi, tapi sunnah ziarah ke Masjid Nabi. Jadi menurut Wahabi niatnya ke Madinah bukan ziarah Nabi. Ke Madinah niatnya mengunjungi masjid Nabi, Masjid Nabawi itu. Padahal Masjid Nabawi itu mungkin nggak ada nilainya, kecuali ya sama dengan masjid yang lain ganjarannya sama 17.
andai Nabi hijrah ke Pasuruan. Halo. Andai Nabi milih hijrah ke Pasuruan, lalu Nabi membangun Masjid Nabawi di Pasuruan, kira-kira yang jadi top sekali sholat ganjarannya sama dengan 1000 kali sholat, itu masjid di Pasuruan apa masjid di Yasrib? Halo. Dulu Madinah itu bukan Madinah. Dulu Madinah itu hanya Yasrib, kota Yasrib. Gara-gara Nabi hijrah ke sana, mendirikan masjid di sana, Madinah terangkat. Sholat di Masjid Nabawi sama dengan 1000 kali sholat dibanding masjid yang lain. Coba Nabi nggak jadi hijrah ke Madinah, hijrah ning Pasuruan. Terus Masjid Nabawi tidak dibangun di Madinah, tapi dibangun di Pasuruan. Kira-kira yang nilainya 1000 kali, itu masjid sing nang ndi? Pasuruan. Perlu diketahui, Madinah top bukan karena Masjid Nabawinya. Madinah top krono ono Kanjeng Nabi. Jadi sing bener neng Madinah niku niat sowan Kanjeng Nabi, ngono lho. Niat ziarah Nabi. Cuma wong Wahabi enggak gelem ziarah kubur. Akhirnya kalimat di kitab Riyadhus Shalihin tambahi titik. Bab disunahkan ziarah Masjid Nabawi. Padahal di kitab yang asli bab disunahkan ziarah Nabi. Wong tukang ngowai kitab ora kena dipercaya. Halo. Kula pun ngandani sampean tetep ngugemi NU, bejo-bejomu selamat-selamat. Kula kandhani ayo tetep percaya teng ulama ahlu sunnah jamaah. Sampean malam muring-muring ngarani kula mitnah, jelungup dhewe. Nyosor ya nyosor dhewe. Nyungsep ya nyungsep dhewe. Kandhani tambah nesu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para rawuh hadis Bukhari niki perlu kula ungkap. Oleh jere kono gak ono dalile. Hadis Bukhari nomor 4001. Apa isinya? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'a ba'da jawarin yadribna bituf. Kanjeng Nabi mau mendengarkan beberapa perempuan lanjang, perempuan perawan yang sedang memukul rebana. Ono mbak-mbak neng Madinah terbangun. Nabi gak kondo haram, enggak. Nabi malah purun apa iki? Purun mirengaken seneng menikmati. Berarti Nabi setuju dengan terbangan. Tapi jare bolokono gak nek dalile. Gak kena dipercaya. Hei. Gak kena dipercaya. Hadis Bukhari nomor 2837. Apa isinya? Di saat perang Khandaq, Nabi leren. Istirahat. Pas istirahat itu loh. Ternyata Nabi berdoa dengan suara keras, pakai qasidah, pakai lagu, pakai syair. Doa yang dibaca Nabi begini, wallahi laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina fa'anzilan sakinatan alaina wa thabbitil aqdama illaqaina, seterusnya. Dari situ ulama-ulama NU berfatwa, dongo biasa boleh, dongo pakai syair juga boleh, dongo lirih boleh, dongo keras juga boleh. Wong itu pakai suara keras. Hadis Bukhari nomor 2837. Tapi jare kono kena dalile, gak kena dipercaya. Hadis Sahih Muslim nomor 1433. Bukan, ora percaya.
Sahih Muslim 1533. Bukan isinya apa? Nabi bertamu ke rumah Anas. Saat itu hanya ada Anas, ibunya dan bibinya. Namanya Ummu Haram. Lalu Nabi bilang, ayo ngadeg. Diajak sholat berjamaah. Padahal di luar waktu sholat. Apa maknanya? Nabi ngajak sholat jamaah. Padahal orang wayai sholat fardu. Berarti jamaah apa ini? Yang cerdas loh. Nabi lo ngajak jamaah. Padahal tidak waktunya sholat fardu. Berarti jamaah apa? Jamaah sholat sunat. Gimana? Di MI Ma'arif NU, sholat duha, dewe-dewe boleh. Jamaah, boleh. Di pondok-pondok NU, sholat tahajud, dewe-dewe boleh. Jamaah, boleh. Di kalangan ibu-ibu thariqah, sholat hajat, tasbih, dewe-dewe boleh. Berjamaah, boleh. Kenapa boleh? Nabi hadis Sahih Muslim 1533 ngajak sholat berjamaah di luar waktu sholat fardu. Berarti boleh dong sholat sunat berjamaah? Boleh. Tapi jarene kono bid'ah. Ra kenek di percaya. Monggo Kiai Sugeng tindak. Nggih. Mugi-mugi tambah malih Kiai. Tambah barokahipun. Dapun ring Madura. Mun tak raje boleh beni Kiai. Nggih. Mun tambah malih nek Kiai. Mun tak tambah beni Kiai. Napa nih? Oh neng, tahu neng gi? Tahu neng gi? Tahu neng. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kula terusaken Bukhari 4377. Shallar Rasul adzuhra rak'atain wal asra rak'atain wa baina yadayhi anazah. Faqama wa qama an-nas faja'alu ya'khuduna biyadihi yamsahuna biha wujuhahum. Kanjeng Nabi musafir. Salat zuhur loro, salat asar loro, salat Rasul adzuhra rak'atain wal asra rak'atain. Musafir. Ngarepe ditancepi tongkat biar enggak dilewati orang, jadi sutroh, jadi pembatas. Selesai sholat, Nabi berdiri, sahabat berdiri. Apa yang dilakukan setelah jamaah? Ya'khuduna biyadihi. Sahabat langsung nyekel tangane Kanjeng Nabi, yamsahuna biha wujuhahum. Tangannya Nabi itu lalu mereka usap-usapkan ke wajah mereka. Setelah sholat ngeten lho. Apa ini? Salaman pakai sungkem, pakai cium pipi, cium tangan. Paham? Enten boten teng masjid NU ngoten mantun jamaah salaman. Nek imam iki sepuh, misale Mbah Nawawi Sidogiri rawuh teng mriki ngimami. Salaman biasa tok apa ngene? Biasa apa ngene? Ngeten ta? Jerene kono gak ono dalile. Padahal itu tadi Sahih Bukhari. Setelah sholat, mereka sahabat megang tangan Nabi, lalu mereka usapkan ke wajah mereka. Dil, es kesel. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Buka mana? Bukhari 1001. Apa itu? Gak ono, jaremu lah gak ono. Anjane kitabmu wis gak asli yo. Bukhari 1001.
Isinya hal qanata Rasulullah fi sholati subhi qala na'am ba'da ruku. Wahai sahabat Anas, napa leres Nabi nika baca qunut di dalam salat subuh? Jawab Anas, na'am ba'da ruku. Engki Nabi membaca kunut setelah bangun dari ruku. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dil. Kunut ta? Dalile Sahih Bukhari jare kono wiritan. Apa wiritan itu? Setelah sholat zikirnya dibaca dengan suara keras. Apa perlu nih? Karena jamaah itu ada yang awam, ono sing pondokan, ono sing gak mondok, ono sing madrasah, ono sing SD, ono sing iso maca Arab, ono sing gak iso maca Arab. Kan jamaah macam-macam dah. Perlu nih wirid zikir dibaca keras. Kalau itu terus setiap hari, setiap waktu begitu, suwe-suwe lama-lama sing gak tahu mondok itu. Apal, ngerti dong? Apa zaman Nabi juga begitu? Yes. Apa zaman Nabi juga begitu? Napa? Yes. Monggo dibuka Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Hadisnya riwayat Bukhari. Juz 2 halaman 324. Inna raf'as sauti bidzikri hina yansarifun nasu minal maktubah kana ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna raf'as sauti setuhune banterake swara bidzikri kelawan bacaan zikir hina yansarif nalika padha bubar annasu para manungsa minal maktubah bubar dari salat fardu. Saya ulangi, berzikir dengan suara keras ketika bubar sholat fardu namanya wiridan kana ala ahdin Nabi. Kebiasaan kayak begitu sudah ada di zaman Nabi. Berarti sunnah Rasul ta? Jere kono kanok dalile. Aja kirim donga jare gak teko. 7 dinoan jare gak ono dalile. Yasinan jare gak ono dalile apa durung ketemu? Apa ilang? Ya ilang lho wong kitabe wis gak asli. Kitab Ar-Rasail As-Salafiyah halaman 46 karangan Muhammad bin Ali bin Muhammad As-Syaukani. Kitab Bulughul Maram halaman 107 karangan Ibnu Hajar. Kitab Jami' Shaghir juz 2 halaman 178. Apa isinya? Iqra'u ala mautakum Yasin. Ring semat teknika nyatora bacake surat Yasin. Gitu ya. Bacalah surat Yasin buat orang yang sudah mati. Kitabnya kitab Rasail As-Salafiyah, kitab Bulughul Maram, kitab Jami' Shaghir, dan di Jami' Shaghir ditulisi sahih. Di Bulughul Maram ditulisi wa sahhahul Hakim wa Ibnu Hibban. Dinyatakan sahih oleh Hakim oleh Ibnu Hibban. Yang di Rasail As-Salafiyah dinyatakan sahih oleh Imam As-Syaukani. Tapi jere ini kono bid'ah yasinan gak ono dalile. Sing lucu bareng kula dudu ya dalile berubah pendapatnya. Ngeten, ya wis. Karena Yasin ternyata ada hadisnya sahih, saya dengan Yasin menerima, tapi Yasinan tidak. Aneh toh? Orang yang mengucap Yasin tak terima, Yasinan tidak. Podo karo sarung tak terima, sarungan mo.
Lah nggih. Diwe sarung gelem tapi kon sarungan mo karepmu dhewe. Kathok gelem. Diwe kathok iki lho. Kathok gelem trimo. Gelem kathokan. Mo aneh. Lek gelem yasin ya kudu setuju karo yasinan. Gelem kathok ya kathokan. Gelem sarung ya sarungan. Kok aneh. Halo? Gelem Jum'ah ya gelem Jumatan ngono lho. Ngono ae gak iso kangkang. Ojo di percaya. Bentelah. Dheweke kalih Mbah Nawawi percaya. Kalih almarhum Mbah Yusuf Badar percaya. Kalih Mbah Marzuki Lirboyo percaya. Kalih Mbah Mahrus Ali percaya. Kalih Mbah Yedah Floso percaya. Kalih Rakholil bin Asad percaya. Kalih Sufyan percaya. Kalih Ustaz ngono-ngono iki ra usah. Kenapa enggak kena dipercaya? Pegangannya sudah bukan kitab yang asli. Lantaran dulu 1923 ribuan Sahih Bukhari yang asli sudah dibakar di Mekah. Untungnya ratusan santri Nusantara yang ketika itu mondok di Mekah boyong pulang ke Indonesia membawa kitab yang asli-asli itu. Silakan mereka bisa membakar Sahih Bukhari yang asli di Mekah, tapi you nggak bisa membakar Sahih Bukhari yang dibawa pulang ke Pondok Sidogiri, yang dibawa pulang ke Lirboyo, ke Ploso, ke Sarang. Nek kamu. Deal. Nomor loro. Ojo dipercaya oleh ustad-ustad ngono kuwi gak ngerti nawu sorop. Itulah. Ngaji tafsir, ngaji hadis, ngaji ulumul Quran. Halo? Ngaji usul fikih, enggak ngerti nahwu, enggak ngerti sorop, enggak ngerti balaghah, ma'ani, bayan, badi, enggak ngerti nyun sewu, isti'arah, tasrifiyah, makniyah, asliyah, tabaiyah, mutlaqah, mujarradah, murassahah. Halo. Oh bingung. Enggak ngerti mantek. Gampang salah paham karena enggak punya ilmu alat. Apa ada bukti mereka lemah di ilmu alat? Ada. Ustadz yang mereka ilu-ilukan top, itu lo enggak ngerti tentang hasr. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Ulo iso dadi ulama. PT iso dadi ulama, kiri iso dadi. Kok iso? Padahal kalimat ayat itu pakai hasr. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Yang benar-benar bisa takut kepada Allah, ngibadah nyembah tenan ning Gusti Allah, itu hanya orang-orang yang punya ilmu, ulama. Kalau orang enggak punya ilmu, mungkin dohirnya ibadah, mungkin dohirnya taat, mungkin dohirnya takut Allah, tapi sejatinya bukan. Karena enggak sesuai dengan sunnah enggak sesuai dengan sunnah Rasul. Contoh, ono wong sregep salat, sregep tak boleh. Itu ibadah apa dolenan? Ibadah apa dolenan? Durung mesti jadi ibadah kalau tanpa ilmu. Apa sujud ingin? Baru bisa ibadah, baru bisa disebut ibadah, manifestasi dari khasyatullah, asal dalam melakukan semuanya itu pakai ilmu. Ilmu tauhidnya benar, ilmu fikihnya benar, ilmu halal haramnya benar, ilmu tajwidnya benar, ilmu ihsan tasawuf notoati juga
Benar, mereka yang punya ilmu tiga-tiganya, kalau ibadah itu benar-benar manifestasi dari khosyatul nyun sewu. Orang Islami top, militan pol, saking top Islami nyun sewu, sampai kemana-mana pakai cadar. Kemana-mana pakai cadar. Tapi tanpa ilmu. Neng kamar barang karo bojone pakai cadar. Halo. Sujud pancet pakai cadar. Sah macam. Ya enggak sah wong bathuke terhalang cadar. Padahal sujud itu bathuke harus nempel ke tempat sujud. Ono wong srowegep salat, serbanan barang. Tapi masange serban sakmene. Terus juai igol apa menjalin bunder lho. Nutupi bathuk, srawegep salat. Tapi bathuke terhalang igol. Bathuke terhalang menjalin, gak iso nempel ke tempat sujud. Dadi ibadah napa mboten? Ya ora dadi ibadah. Kenapa? Enggak berdasar ilmu. Ibadah top, manakipan top. Beleh jago 15, hormat Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tapi enggak iso carane beleh pitik. Beleh pitik, beleh jagone enggak bener. Bisa jadi ngetoke di atas jagon, berarti kemanian, batal. Bisa jadi niate enggak krana Gusti Allah, berarti batal. Bisa jadi beleh jago sakni sore jakun, tapi enggak sampai memotong jalur nafas, jalur makan. Sip ngono tok. Darah belum keluar tuntas, darah ayam sik kelepek-kelepek, sik mancur, wis dicelup tong panas. Gak sah. Lek mbelehmu gak sah, berarti yang kamu makan bangkai. Karena yang kamu makan bangkai, saman manakipan cangkemmu najis. Mau makan bangkai. Karepe ibadah manakipan, tapi mangan batang ini. Gara-gara enggak duwe ilmu tentang carane mbeleh pitik. Jadi ayat ini dawuh yang benar-benar bisa ngibadah tenanan, perwujudan dari rasa khosyah kepada Allah hanya mereka-mereka yang punya ilmu. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Ngono kuwi maksudnya ayat iku. Gara-gara enggak ngerti hasr. Iki kan ilmu ma'ani ini. Hasr ini. Gara-gara enggak belajar balaghah, enggak belajar ma'ani, maca iku, akhirnya terus ulo iso dadi ulama, ayam iso dadi ulama. Lho suwe-suwe ulo diserbani bareng. Ayam mentok-mentok, bebek yo diserbani, iki barisan bebek ulama. Suwe-suwe, Mas, emang gak wani mangan pitik. Lah iku ulama ya. Arep tak beleh engko jangan-jangan ulama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Orang di luar ahlu sunnah wal jamaah sulit dipercaya lantaran tidak melengkapi diri dengan ilmu alat. Nyun sewu. Mereka menolak kunut subuh itu bukan tidak tahu dalil. Mereka tahu dalil, tapi kurang melengkapi dengan ilmu nahwu. Ngeten, yang membuat mereka enggak mau kunut subuh, itu hadis di Sahih Bukhari. Qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran wa da'a ala ri'lin wa zakwan wa usayyah thumma tarakahu. Nabi kunut 1 bulan melaknati 3 suku. Suku Ri'lin, Zakwan, Usayyah. Lalu Nabi meninggalkannya. Menurut mereka, kunut itu sudah ditinggalkan Nabi. Ngapain kamu pancet kunut? NO, meskipun ada hadis itu, tetap kunut. Satu merujuk pada hadis Bukhari yang awal tadi.
bahwa Nabi senantiasa kunut subuh. Yang kedua, hadis yang kedua itu begini. Nabi itu kunut dalam rangka merespon musibah besar. Sekian banyak guru ngaji dibunuh, dirampok oleh suku Ri'lin, Dakwan, dan Usayyah. Karena itu musibah dalam agama gulmah, maka Nabi mensikapinya merespon dengan kunut. Namanya kunut nazilah. Isinya Allahumma la'an Ri'lan, Dakwan, Usayyah. Allahumma shdud wat'ataka alaihim. Allahumma zalzil aqdamahum, dan seterusnya. Nah, setelah musibah itu mereda, setelah fitnah itu mereda, maka Nabi meninggalkannya. Ayo pakai nahwu sorof. Kalimatnya dua, Mas. Qonata wa da'a. Nabi kunut dan mendoakan. Lalu buri domire mufrad tarokahu. Lalu Nabi meninggalkannya. Lek domire mufrad tarokahu. Dua-duanya ditinggalkan, apa salah satu yang ditinggalkan? Halo? Dhamirul mufrad tarokahu, dua-duanya ditinggalkan, apa salah satu yang ditinggalkan? Salah satu toh? Kalau dua-duanya ditinggalkan, kunutnya ditinggal, laknatinya ditinggal. Kalau dua-duanya ditinggalkan, dhamire tarokahuma. Halo? Tapi karena domirnya tarokahu, berarti yang ditinggalkan hanya satu. Satu yang ditinggalkan itu, kalau kamu anggap kunut ditinggalkan, berarti melaknatnya lanjut sampai sekarang. Kalau menurut kamu melaknat 3 suku perampok itu yang ditinggalkan, melaknatnya 1 bulan dok. Kalau ngelaknatinya yang ditinggalkan, kunutnya lanjut. Kalau dua-duanya ditinggalkan, nggak bisa, wong domirnya mufrad. Lah mereka di luar NU baca terjemah, lalu Nabi meninggalkannya. Terjemah itu gak ono mufrad, gak ono tasniyah terjemah ini. Ngotot pokok Nabi meninggalkannya. Sungguh mereka nggak bisa dipercaya karena nahwu sorof saja nggak beres. Wow, Ustaz Mundir, Kiai Mundir ngertos mau dibuka kali mereka teng mereka. Napa? Mosok ono ceramah takziah. Takziah itu tasrifnya azzayu azzi izan wa izzatan. Iku piye? Kok iso azzayu azzi izan wa izzatan? Gak ngono, Mas. Rabbayu rabbi tarbiyan tarbiyatan. Mana mesti? Zakkayu zakki tazkiyan tazkiyatan. Azzayu azzi takziyan takziyatan, kan ngono mesti ini. Kok iso azzayu azzi izan wa izzat. Itu di luar NU dadi Ustaz top. Tasrif salah lho Ustaz top. Sing diundang yo enggak ngerti tasrif, sing ngundang yo padha dene enggak ngerti tasrif. Enggak kena dipercaya sebab sering merujuk pada kitab Sahih Bukhari Muslim yang bukan asli. Enggak kena dipercaya tidak melengkapi diri dengan ilmu alat yang itu sangat diperlukan untuk bisa memahami Quran hadis dengan benar.